Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 4 Agustus 2022. Mari saat ini bersama-sama kita mau membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu firman-Mu boleh memenuhi hati kami, dan itu menjadi satu hal yang menuntun hidup kami ya Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami sungguh menyadari hidup kami hanyalah karena anugerah yang dari Tuhan. Karena itu kami selalu butuh pertolongan Tuhan, butuh pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 9 ayat 1 hingga 9. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Paulus seringkali dikenal sebagai rasul bagi orang non-Yahudi. Itu juga yang sering dikatakan Paulus di dalam surat-suratnya. Paulus terkadang dianggap sebagai rasul yang tidak mengindahkan hukum Taurat, khususnya perihal kewajiban sunat kepada orang non-Yahudi ketika mereka menjadi Kristen. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang non-Yahudi tidak perlu melakukan kewajiban sunat. Namun demikian, ketika kita melihat perikop bacaan kita hari ini, kita bisa melihat betapa Paulus sebenarnya sungguh mengasihi orang Israel. Di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga begitu jelas. Bahkan dengan emosionalnya Paulus berkata bahwa dia rela dikutuk oleh Allah dan dipisahkan dari Kristus. Alasan Paulus adalah meski Israel bukan bangsa yang terbaik, tetapi Allah telah melimpahi mereka dengan begitu banyak anugerah, dengan begitu banyak hal yang istimewa. Karena itu Paulus percaya kepada Allah. Paulus percaya rencana Allah tidak mungkin salah. Logika Paulus sebenarnya sederhana, keluarga damai. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa anak-anak Allah bukanlah anak-anak daging, tetapi anak-anak perjanjian. Jadi bukan secara lahiriah saja. Dengan mengutip kisah dua leluhur yaitu Sarah dan juga Ribka, Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah semata, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita bukanlah anak-anak Allah menurut daging, melainkan anak-anak perjanjian di dalam Yesus Kristus. Karena itu bersyukurlah jikalau kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Pilihan itu hanyalah karena anugerah Allah semata, bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena keistimewaan diri kita, sehingga itu membuat kita bisa berbangga diri apalagi menjadi sombong. Semestinya rasa syukurlah yang harus terus-menerus kita perlihatkan, dan kerinduan kita untuk Tuhan saja yang dipermuliakan melalui segala sesuatu yang bisa kita hasilkan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersikap dan bertindak sebagai anak-anak Allah yang merupakan sebuah anugerah
karena kita telah diangkat, dipilih oleh Allah. Seharusnya kita pun mencerminkan kemuliaan-Nya, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau Tuhan boleh memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya itu semua hanyalah anugerah yang dari Tuhan, dan biarlah kami pun sungguh-sungguh boleh menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, karena kami tahu kami hidup bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi hanya karena anugerah yang dari Tuhan yang memampukan kami untuk boleh percaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.